warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk kelas 119B. Saya Ratih Mardewi dari SDN 2 Bukerep. Saya Binti Nurhayati dari SD Muhammadiyah Nganjuk. Saya Ani Wijayanti dari SMA Negeri 1 Rejoso. Saya Lina Andriani dari SMA Negeri 1 Rejoso. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bagaimana Bu Binti kabarnya hari ini? alhamdulillah baik dan sehat. Berarti apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya juga Bu Binti. Begini ya Bu Binti, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching antara Bu Binti sama Bu Lina. Nah, pada proses ini nanti saya akan sedikit ya yang ingin saya tanyakan ke Bu Binti. Ya. Ya, siap berarti. Baik, jadi begini, pada saat nanti proses coaching antara Bu Binti sama Bu Lina, saya akan amati dan saya akan melakukan penilaian berdasarkan dengan bukti penilaian coaching. Seperti sudah sesuai dengan alur kita, apakah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot antara Bu Binti kepada Bu Lina, dan kemudian juga nanti jawaban yang sudah diberikan Bu Lina kepada Bu Binti itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan apa belum, dan kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti Bu Lina sebagai coach bisa memberikan jawaban untuk menemukan dari permasalahan itu ya Bu. Siap berarti. Oke. Dan juga jangan lupa nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Binti. Siap berarti. Ya Bu. Ya. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin dikembangkan Bu Binti? Dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran secara penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya nanti. Jadi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ada tiga ya. Dari ketiga kompetensi tersebut nih, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah adanya kehadiran penuh dari coach saya dan saya sendiri tentunya. Yang kedua dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya yang akan saya sampaikan pada coach saya. Jadi menurut Bu Binti dari kompetensi yang spesifik ini dikembangkan berikan itu pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Binti itu yang seperti apa? Yang saya inginkan itu dengan adanya kesadaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti sebagai coach saya menginginkan coach saya nanti dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi. Betul. Jadi indikator pencapaiannya coach itu dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya sendiri. Iya benar. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban panjenengan. Untuk selanjutnya nanti Ibu melakukan coaching yang sebaik-baiknya ya. Dan saya sama Bu Ania akan melakukan penilaian. Dan setelah nanti proses coaching selesai, saya akan memberikan pesan dari Bu Binti. Monggo. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Binti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Binti. Bu Binti bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik dan sehat Bu Lina. Oh iya, sebenarnya ada yang ingin Bu Lina sampaikan ya sama saya. Iya Bu Binti, jujur Bu Binti, saya mau cerita ini sama Bu Binti. Tapi semoga cerita saya nanti tidak mengganggu waktunya Bu Binti ya. Iya Bu Lina, silakan saja jika ada yang ingin disampaikan. Dan insya Allah tidak mengganggu saya Bu Lina, saya dengan senang hati akan mendengarkan ceritanya Bu Lina. Begini Bu Binti, saya ini sekarang itu menjadi kendala Bu. Kira-kira ada kendala apa ya Bu Lina? Kendala saya itu di kelas saya Bu Binti. Ini di kelas saya salah satu murid kelas saya itu
akhir-akhir ini tidak masuk Bu, sudah hampir 2 minggu ini. Saya khawatir Bu, kalau tidak masuk nanti tertinggal pelajaran dengan teman-temannya. Namanya Rara Bu Binti. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidaknyamanan Bina terhadap silakan? Dan kira-kira nanti Bina mengharapkan hasil yang seperti apa dari hasil pembicaraan kita nanti? Gini Bu Binti, saya berharap akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan hati dan pikiran saya setelah saya bisa menceritakan keluh kesah, masalah dan kendala saya ini sama Bu Binti. Kira-kira masih ada lagi tidak harapan yang ingin Bina capai dari hasil pembicaraan kita ini? Begini Bu Binti, saya juga berharap nanti pada akhirnya itu saya menemukan solusi yang terbaik dari masalah ini Bu Binti. Semoga nanti apa yang akan kita dapatkan dari pembicaraan ini, semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik ya Bina dari cerita Bina di masalah yang mengganggu pikiran Bina selama ini. Iya Bu Binti, gini ya Bu Binti, di depan saya itu ada salah satu siswa yang hari ini tidak masuk Bu, yang sudah ini terus di kelas itu dia males-malesan, terus mau senyum, padahal Bu Binti anaknya ini ceria, terus aktif, tiba-tiba dia terus kok yang ini kok sering nggak masuk gitu loh Bu Binti. Gitu ya. Nah ini Bina kan sebagai wali kelasnya ya. Kira-kira menurut Bina kenapa ini sekarang ini kok sering tidak masuk hari ini dan sering males-malesan seperti itu? Gini ya Bu Binti, setelah saya mencari informasi dari pihak orang tuanya, ibunya, dan dari teman-temannya di kelas, ternyata si Rara ini kan sudah 1 bulan kehilangan ayahnya. Ayahnya kemarin itu meninggal, 1 bulan yang lalu itu meninggal. Terus dia itu setiap masuk dulu itu yang mengantar ibunya. Ketika ayahnya ini sudah meninggal, terus ibunya ini kan bekerja kan Bu Binti, menggantikan sosok ayahnya ini yang menjadi tulang punggung. Akhirnya ibunya bekerja. Pekerjaan ibunya ini diharuskan berangkat pagi Bu Binti karena merawat orang tua di rumahnya itu, sehingga jam 6 ini ibunya harus berangkat bekerja. Nah biasanya si Rara ini diantar oleh ibunya, makanya ibunya itu sekarang yang bekerja tidak bisa mengantar Rara lagi, seperti itu Bu Binti permasalahannya. Jadi karena permasalahan yang mengantar ke sekolah karena ibunya tidak bisa karena bekerja. Nah kira-kira ini Bina di rumah itu Mbak Rara ini apa sama ibunya saja Bu? Tidak Bu, sebetulnya Rara ini punya kakak. Oh iya. Ya, kakaknya ini sekolahnya di Santara Bu. Ketika ibunya ini menyuruh Rara ini berangkat sama kakaknya, kakaknya nggak mau Bu Binti. Jadi nggak mau kalau berangkat kakaknya, pokoknya harus sama ibunya dulu. Iya, harus kira-kira karena seharusnya mau ya. Karena sekolahnya juga juga. Iya. Menurut Bina itu alasannya apa ya? Bina itu kenapa tidak mau diantar sama kakaknya? Iya, begini loh Bu Binti. Kakaknya itu kan sekolah di SMK. Di SMK yang misalnya kakaknya itu kan harus jam 6:30 harus dari sekolah. Ternyata Rara kan dekat sekolahnya. Sehingga kan kakaknya itu berangkatnya lebih awal. Jadi jam 6 sudah mengantarkan Rara ke sini. Akhirnya Rara itu ketika di sini di sekolah itu kan sendirian, masih sangat pagi Bu. Jadi takut. Rara itu bilang takut kalau berangkat sama kakak karena harus di sini jalan takut sendirian di sekolah. Jadi masalahnya Rara ini takut posisi sendiri di sekolah. Iya. Yang sedangkan dulu ketika diantar sama ibunya, namanya sudah di sekolah. Iya. Nah kan di sekolah kita itu ada sekolah yang 24 jam beliau di sekolah. Nah, jadi Saya baru kepingan ya Bu ya, Pak Romi itu kan kerjanya di sini 24 jam sebagai penjaga sekolah. Jadi kalau ketika Rara di sini pagi, maka kan dia bertemu dengan Pak Romi. Jadi ada temannya Pak Romi ya Bu ya. Tadi nanti coba saya akan jelaskan kepada saya. alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi nanti ketika Rara sudah sampai di sini, Rara ini sudah ada yang menemani yaitu Kak. Sekarang
Kira-kira dengan seperti ini, apa rencananya Bu Lina untuk mengatasi masalah cara lain? Ya, rencana saya Bu, nanti setelah ini, setelah dengan Bu ini saya akan memanggil Rara, nanti saya akan jelaskan ke Rara secara pelan-pelan bahwa ada poinnya di sini yang menunggu sekolah. Nanti ketika Rara sudah berjalan kaki di sini, nanti ada Pak Tony yang menemani. Jadi Rara nanti tidak takut lagi Bu Binti. Ya, semoga rencananya Bu Lina bisa dengan lancar ya. Rara bisa memahami kondisi ibunya dan dia bisa berangkat dari sekolah dengan jadi rencananya Bu Lina ini kira-kira komitmen apa yang akan Bu Lina lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Lina? Iya Bu Binti, tentunya saya akan berkomitmen Bu untuk memantau terus Rara ini perkembangannya bagaimana. Jadi setelah nanti kegiatannya masuknya termasuk yang dulunya itu murung, nanti akan ceria lagi atau tidak, dan juga saya terus akan memantau perkembangan belajarnya di kelas Bu. Rara ini bagaimana perkembangannya, seperti akan saya pantau selalu. Iya Bu Binti, terima kasih banyak ya Bu atas sarannya. Sama-sama Bu Lina. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Lina setelah bercerita tentang permasalahan yang di kelas yaitu kondisi Rara yang Alhamdulillah Bu Binti, perasaan saya sangat senang. Beban saya itu sedikit berkurang. Saya berbagi dengan permasalahan Rara. Saya ceritakan ke Bu Binti, ini alhamdulillah untuk saya mendapatkan solusi tentang kendala yang saya alami, kendala Rara ini di sekolah Bu. Semua ini juga atas saran dari Bu Binti yang berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Binti atas sarannya sudah diberikan dan sudah meluangkan waktu yang berharga Bu Binti ini buat saya. Sama-sama Bu Lina. Insya Allah semoga semua apa yang direncanakan Bu Lina dan komitmen Bu Lina semuanya berjalan dengan baik dan ini bisa menunjang untuk perkembangan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Lina. Iya Bu Binti, amin amin semua. Terima kasih banyak ya Bu Binti. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Gimana tuh tadi proses coachingnya sama Bu Lina? Alhamdulillah berarti semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Binti. Jadi dalam proses coaching yang sudah Bu Binti lakukan terkait dengan indikatornya yang ingin Ibu capai itu yang bagaimana? Alhamdulillah menurut pendapat saya ya Bu Binti, coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Lina tadi insya Allah sudah saya lakukan sesuai dengan algoritma, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Lina tentang masalah yang beliau alami. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan ke Bu Lina sehingga sampai di akhir beliau juga sudah mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, luar biasa sekali ya Bu Binti. Jadi Bu Binti sudah berhasil melakukan proses coaching dan alur tirta. Tadi Ibu saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching seperti tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya Ibu Binti sudah ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi dan Ibu sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Binti. Dan pertanyaan tadi yang disampaikan Ibu adalah pertanyaan yang memang sangat berbobot sekali ya Bu. Itu dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali untuk proses coachingnya pada hari ini Bu Binti. Kemudian mudah-mudahan ya kedepannya saya harap Ibu makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah untuk kedepannya ini Bu Binti ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Binti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih menekankan pada pertanyaan berdasarkan alur tirta ya berarti dan akan berusaha lebih fokus lagi untuk menyimak dari pendapat yang disampaikan oleh coaching sehingga dapat terjadi percakapan yang selaras.
luar biasa sekali Bu Binti ini ya. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta dalam proses coaching yang selanjutnya ya. Dan ini monggo Bu Ani sebagai observer ya Bu ya, untuk menambahkan masukan atau kegiatan coaching pada hari ini yang dilakukan Bu Binti dan Bu Lina. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Rati. Jadi pada dasarnya saya pendapat dengan pendapat Bu Rati tadi. Jadi apa yang dilakukan, coaching yang dilakukan oleh Bu Binti maupun Bu Lina dengan Bu Lina ini sudah memenuhi dari 3 tadi yang diinginkan, kompetensi yang diinginkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Binti pun sudah mengalir begitu saja tanpa ada hambatan apapun. Kemudian begitu juga Bu Lina sebagai kunci, Bu Lina sudah langsung memberikan umpan balik yang juga luar biasa. Tidak ada pertanyaan yang miskomunikasi. Jadi pertanyaannya mengalir begitu saja, jawabannya juga mengalir luar biasa juga sama-sama. Kemudian dari segi mimik ini ya, jadi raut muka Bu Binti maupun Bu Lina dua-duanya sudah menampakkan tidak ada kekakuan dan sebagainya, jadi mengalir, ngobrolnya santai gitu saja. Jadi luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa ini, kalau harus menilai mungkin harus menilai 10 semuanya ini. Jadi satu lagi yang ingin saya tanyakan ini, jadi mungkin panjenengan bisa menyimpulkan apa yang panjenengan dapatkan dari proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Untuk yang sudah saya dapatkan dari proses coaching ini tadi, yang pertama tentu saja saya merasa senang sekali Bu Ani. Dari proses tadi saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa terjawab dengan bagus oleh coach saya. Jadi di sini dapat saya gali potensi-potensi yang ada pada diri Bu Lina tadi. Luar biasa. Luar biasa. Semoga kedepannya kegiatan coaching yang panjenengan lakukan bisa lebih baik lagi dan lebih banyak menginspirasi teman-teman sejawat kita. Jadi kalau bisa, coaching itu bukan menghakimi, tapi coaching itu justru menggali kemampuan dari si coach itu untuk mengungkapkan atau menggali sendiri potensi dari diri coach untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Itu yang bisa saya dapatkan. Jadi luar biasa. Monggo berarti silakan diakhiri. Terima kasih Bu Binti, Bu Lina atas proses coachingnya hari ini. Memang ya saya apresiasi, bagus sekali, keren. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman. Semoga lebih baik lagi untuk coaching selanjutnya seperti itu. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak. Menggerakkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.